Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Alicia dengan NIM 2502025 dari kelas Agroteknologi B dengan dosen pengampu C. Salmiati MPD PhD dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia yang akan membawakan judul tentang pengukuran kemiringan lahan pada matkul agroklimatologi. Pendahuluan latar belakang. Kali ini fokus bahasan kita bergeser pada elemen topografi yang sangat menentukan distribusi air dan energi di lahan pertanian, yaitu pengukuran kemiringan lahan. Secara fundamental, kemiringan lahan mempengaruhi laju infiltrasi drainase permukaan hingga risiko erosi tanah yang ada pada akhirnya menentukan kesesuaian komoditas pertanian dari WAYUD tahun 2022. Dalam agroklimatologi, kemiringan lahan juga menciptakan variasi mikroklimat. Arah lereng atau aspek menentukan berapa lama suatu lahan terpapar sinar matahari yang kemudian memengaruhi suhu udara dan tekanan atmosfer di lokasi tersebut atau dari Prasetyo tahun 2021. Praktikum ini bertujuan untuk memetakan kondisi fisik lahan di titik pengamatan kelompok 5 agar tidak dapat menentukan tindakan konservasi tanah dan air yang paling tepat. Lebih jauh lagi, pemahaman mengenai kelerengan bukan hanya sekedar angka derajat atau persentase, melainkan tentang memahami dinamika energi di permukaan bumi. Lahan dengan kemiringan tinggi cenderung memiliki waktu konsentrasi air yang lebih singkat, yang berarti air hujan akan lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan atau runoff daripada meresap ke dalam profil tanah dari Syarif tahun 2022. Hal ini berisiko menyebabkan hilangnya lapisan topsoil yang kaya akan unsur hara, sebuah tantangan besar bagi keberlanjutan pertanian di lahan kering. Selain itu, keterkaitan antara elevasi atau MDPL dan parameter iklim mikro seperti suhu dan tekanan udara tidak dapat diabaikan. Setiap kenaikan tinggi tempat akan diikuti dengan penurunan suhu dan tekanan udara yang secara fisiologis akan memengaruhi laju transpirasi dan fotosintesis tanaman. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan oleh kelompok 5 mulai dari pengukuran arah mata angin hingga menggunakan kompas menentukan beda tinggi tempat akan menjadi fondasi utama dalam merancang sistem terasering atau pemanenan air hujan yang presisi dari Nasution tahun 2025. Dengan data yang akurat, kita dapat meminimalisirkan dampak negatif topografi dan mengoptimalkan potensi mikroklimat demi efisiensi usaha tanah di masa depan. Tujuan yang pertama adalah mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan. Yang kedua, menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Alat dan bahan. Untuk alatnya ada altimeter dan yang kedua ada hand level. Untuk bahan-bahannya yaitu ada lahan yang tersedia. Hasil. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh kelompok 5 diperoleh dari data biofisik dan mikroklimat yang menunjukkan karakteristik spesifik dari lokasi studi. Pada titik awal pengamatan, lahan memiliki orientasi arah mata angin ke arah barat laut atau NW sebanyak 282 derajat dengan ketinggian tempat berada pada 68 mdpl. Kondisi mikroklimat awal tercatat cukup terik dengan suhu udara mencapai 31 derajat Celcius dengan tekanan udara sebesar 1005,4 hektar PA. Parameter yang paling mencolok pada titik ini adalah tingkat kelerengan yang mencapai 45% yang secara teknis diklasifikasikan ke dalam kategori lahan curam. Tingkat kecuraman ini mengindikasikan bahwa lahan tersebut memiliki kerentanan yang tinggi terhadap aliran permukaan dan erosi, sehingga memerlukan manajemen konservasi yang intensif jika digunakan untuk kegiatan pertanian. Memasuki titik akhir pengamatan, terjadi dinamika pada beberapa parameter lingkungan seiring dengan perubahan posisi dan waktu. Ketinggian tempat meningkat menjadi 74 mdpl yang menunjukkan adanya beda tinggi sebesar 6 meter dari titik awal, selaras dengan profil lahan yang mirip. Arah mata angin terpantau bergeser ke arah barat atau west sebanyak 266 derajat dengan kondisi suhu udara yang relatif stabil namun mengalami peningkatan tipis menjadi 31,1 derajat Celcius. Seiring dengan peningkatan elevasi tersebut, tekanan udara menunjukkan penurunan menjadi 1004,7 hektar PA. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan hubungan yang erat antara topografi curam dengan variasi parameter mikroklimat di lapangan, di mana perbedaan ketinggian yang
kecil sekalipun dalam jarak yang pendek dapat mengaruhi fluktuasi suhu dan tekanan udara secara mikro di atas permukaan lahan. Pembahasan. Membahas hasil data di atas, kemiringan lahan 45% merupakan faktor pembatas yang sangat serius bagi kegiatan agrikultur. Lahan dengan kecuraman seperti ini sangat rentan terhadap degradasi tanah karena kecepatan aliran air permukaan akan meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya derajat kemiringan dari Syarif dan kawan-kawan pada tahun 2022. Suhu yang berada di kisaran 31 derajat Celcius menunjukkan bahwa evaporasi di permukaan lahan ini cukup tinggi, yang jika dikombinasikan dengan kemiringan curam dapat mempercepat pengeringan tanah di lapisan atas, perubahan arah mata angin dari barat laut ke barat, serta perbedaan elevasi dari 68 ke 74 mdpl dalam satu area kerja, menunjukkan variasi mikrotopografi yang dinamis. Menurut literatur terbaru, lahan dengan kemiringan di atas 40% memerlukan teknik konservasi mekanis yang intensif, seperti pembuatan teras bangku atau penanaman vegetasi permanen untuk menjaga struktur tanah dari Nasution tahun 2025. Tanpa manajemen yang tepat, lahan di titik pengamatan kelompok 5 ini akan sulit mempertahankan ketersediaan hara bagi tanaman. Lebih lanjut, besarnya kelerengan 45% ini secara otomatis menempatkan lahan tersebut pada kelas kompon lahan yang rendah untuk budidaya tanaman semusim. Peningkatan suhu mikro dari 31 derajat Celcius ke 31,1 derajat Celcius meski tampak kecil memberikan indikasi adanya pemanasan permukaan yang konsisten akibat paparan radiasi surya pada kelerengan yang menghadap ke arah barat atau west. Posisi lereng terhadap datangnya sinar matahari atau aspek pada arah barat laut hingga barat menyebabkan lahan menerima intensitas cahaya matahari sore yang lebih kuat, yang secara fisiologis dapat meningkatkan laju transpirasi tanaman dan menurunkan kelembapan udara di sekitar permukaan tanah dari Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2021. Hal ini diperburuk dengan penurunan tekanan udara dari 1005,4 HPA menjadi 1004,7 HPA seiring kenaikan elevasi setinggi 6 meter yang meskipun dalam skala mikro tetap mengaruhi gradien intensitas udara dan kecepatan angin lokal di sepanjang lereng. Dampak agronomis dari kombinasi kecuraman 45% dan profil suhu tersebut adalah rendahnya efisiensi pemupukan. Nutrisi yang diberikan pada tanaman cenderung akan tercuci dan terbawa oleh air permukaan atau runoff sebelum sempat diabsorpsi oleh perakaran tanaman dari Wahyudi dan kawan-kawan tahun 2022. Oleh karena itu, pengolahan lahan pada area pengamatan kelompok 5 ini tidak disarankan dilakukan secara konvensional atau bersih dari gulma. Teknik zero tillage atau tanpa olah tanah atau penggunaan mulsa organik sangat direkomendasikan untuk menghambat energi kinetik butiran hujan yang menghantam tanah. Selain itu, penanaman-tanaman penguat tebing seperti rumput gajah atau tanaman legum pohon menjadi esensial untuk meningkatkan stabilitas lereng secara biologis. Pemetaan mikroklimat dan topografi ini pada akhirnya membuktikan bahwa keberhasilan pertanian di lahan miring tidak hanya bergantung pada kualitas benih, tetapi lebih pada sejauh mana praktik mampu merekayasa lingkungan fisik agar tetap mendukung siklus hidrologi dan hara yang sehat. Kesimpulan, klasifikasi topografi yaitu lahan di titik pengamatan kelompok 5 memiliki kemiringan sebesar 45% yang secara teknis diklasifikasikan sebagai lahan curam. Kondisi ini menunjukkan adanya beda tinggi sebesar 6 meter dari 68 mdpl ke 74 mdpl dalam jarak horizontal yang pendek. Kondisi mikroklimat terdapat korelasi antara topografi dan iklim mikro, di mana suhu udara di lokasi tergolong tinggi yaitu 31 derajat Celcius sampai 31,1 derajat Celcius dengan arah lereng atau aspek dominan ke arah barat laut hingga barat. Kondisi ini menyebabkan lahan terpapar radiasi matahari sore yang intens sehingga meningkatkan laju evaporasi. Dinamika tekanan udara, terjadi penurunan tekanan udara dari 1005,4 HPA ke 1004,7 HPA seiring dengan kenaikan elevasi. Hal ini membuktikan bahwa faktor ketinggian tempat memengaruhi parameter fisik atmosfer meskipun dalam skala mikro. Implikasi agroteknologi, kemiringan 45%
50% merupakan faktor pembatas serius yang menyebabkan tingginya risiko erosi dan rendahnya efisiensi penyerapan air serta pupuk. Tanpa manajemen yang tepat, lapisan tanah atas atau topsoil yang subur akan sangat mudah hilang terbawa aliran permukaan. Rekomendasi konservasi untuk meminimalisir kendapat kecuraman, diperlukan tindakan konservasi tanah dan air yang intensif seperti penerapan sistem teras bangku, teknik tanpa olah tanah atau TOT, penggunaan mulsa, serta penanaman vegetasi penguat lereng untuk menjaga stabilitas tanah dan keberlanjutan ekosistem pertanian. Berikut adalah daftar pustakanya. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kampung mainnya di kebun terus. Daripada lu main di kafe tapi bukan kafe lu. Kita main di kebun sendiri, boy. Cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. I just had to let you know you're